Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan sebagian tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Candi ini. Kita berharap semoga Allah menerima amal saleh serta ibadah kita sebagai amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak sekalian, masih tentang bab ibadah bil qalbi, ibadah dengan hati. Maka bentuk ibadah dengan hati yang kelima adalah ar-raja'u, mengharapkan kebaikan atau ta'ammulil khair, mengharapkan kebaikan tentang hal yang tidak bisa dicukupi kecuali oleh Allah. Kalau mengharapkan kebaikan yang manusia bisa mencukupinya, itu roja yang tidak masuk kategori ibadah dan tidak menjadi bahasan dalam bab aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ar-roja itu berharap kepada kebaikan itu yang hanya Allah bisa memenuhinya. Itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, tiada lain, saya ini manusia biasa seperti kalian juga, cuma bedanya saya diberikan wahyu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang berharap yarju liqa'a rabbih, berharap untuk ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan dalam ibadahnya itu dengan sesuatu apapun. Roja, berharap yang hanya Allah yang bisa memenuhinya di ayat ini, diantaranya adalah liqa'a rabbih, berharap untuk bisa ketemu Allah. Itu hanya bisa kita harapkan, kita berharap itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Begitu juga hal-hal yang lain, misalnya berharap pahala, berharap selamat dari neraka, berharap masuk surga. Itu semuanya adalah harapan-harapan atau ta'ammulil khair yang hanya bisa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap yang seperti itu hanya boleh kita harapkan, kita miliki harapan itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kemudian bentuk ibadah qalbiyah yang keenam adalah tawakal, at-tawakkalu. Tawakal adalah menyerahkan urusan, menyerahkan persoalan dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan sesuatu
yang hanya Allah yang bisa menyelesaikannya, dan hanya bersandar pada Allah dalam hal-hal yang kita memang harus kepadanya saja bersandar. Tetapi dalam hal-hal yang kita bisa menyerahkannya kepada makhluknya Allah, maka itu termasuk menyerahkan dalam hal yang memang dibolehkan. Seperti misalnya kita menyerahkan urusan kantor kita kepada anak buah, menyerahkan urusan tertentu kepada pegawai kita, menyerahkan untuk urusan yang bisa dilakukan anak kita kepada anak kita. Tetapi ketika tawakal menyerahkan hal yang hanya Allah yang bisa menyelesaikannya, yang bisa mencukupinya, itu hanya kepada Allah lah kita menyerahkannya. Misalnya menyerahkan akhir kehidupan kita agar husnul khotimah, menyerahkan semua amal kita agar menjadi amal yang memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Itu tawakal yang hanya boleh kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah ikhtiar, kemudian kita serahkan hasil akhirnya terbaik hanya pada Allah, tidak boleh pada yang lain. Tawakal itu ada sebagian ulama yang membaginya menjadi 3, yaitu tawakal, kemudian yang kedua taslim, yang ketiga tafwid. Tawakal itu jenis penyerahan urusan dan penyerahan diri yang paling rendah, ya, paling bawah, dan itu yang menjadi keharusan setiap orang beriman. Haruslah ketika menyerahkan urusan dan dirinya itu hanya pada Allah. Tingkatan kedua adalah taslim, menerima segala apapun yang menjadi keputusan Allah setelah kita menyerahkannya, tanpa sedikit pun kita merasa itu hal yang tidak baik, tanpa sedikit pun kita menilainya itu sebagai hal yang bukan keberuntungan kita. Itu taslim. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah tafwid, menyerahkan segala urusan bahkan sebelum hal itu terjadi pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang membagi tawakal itu bahwa yang namanya tawakal itu memang menjadi kewajiban setiap orang beriman, tetapi yang namanya taslim itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Bahkan Nabi pun tidak semuanya bisa melakukannya. Para ulama menyebutnya yang bisa melakukan taslim itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika ia dicontohkan, ketika ia dibakar oleh Raja Namrud, ia menyerahkan seutuhnya apapun yang terjadi kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga tafwid itu adalah penyerahan diri seutuhnya pada Allah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masyarakat atau umat mukminin umumnya dan para nabi bahkan juga tidak bisa sampai tingkatan itu. Nah, tawakal itu sebagai suatu kewajiban, keharusan bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Maidah ayat 23 misalnya Allah memerintahkan kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian memang orang beriman. Jadi ukuran seorang keimanannya baik dan tidak itu juga ditentukan oleh penyerahan diri kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tiada lain orang-orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah akan tergetar hatinya, ketika dibaca ayat-ayat Allah akan bertambah imannya, dan mereka bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan sekalian, ada satu hadis yang saya kira juga penting kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la ruziqtukuma turzaqut tayri taghdu khimason wa taruhu bitonan." Andaikan kalian, kata Rasulullah SAW, bisa tawakal pada Allah seperti tawakalnya burung, tawakalnya seekor burung, pastilah kalian akan memperoleh rezeki seperti rezeki yang diberikan Allah pada burung itu. Burung itu berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kemudian sore hari pulang dalam keadaan sudah kenyang. Begitulah gambaran yang dibuat Rasulullah betapa tawakal yang mestinya dimiliki oleh orang beriman adalah seperti tawakalnya seekor burung. Pagi dia pergi dalam keadaan kenyang dan kemudian pulang dia sudah dalam keadaan pagi berangkat dalam keadaan lapar dan kemudian sore pulang sudah dalam keadaan kenyang. Namun yang juga saya kira penting kita pahami bersama bahwa yang namanya tawakal itu bukan ittikal. Tawakal itu bukan pasrah tanpa ikhtiar. Ittikal itu menyerahkan apa hasil akhir yang kita ingin peroleh tanpa kita melakukan usaha, itu ittikal. Ada satu hadis yang saya kira para bapak ibu juga pernah mendengarkan. Hadis itu tentang seorang sahabat yang datang ke majelis Rasulullah. Dia membawa untanya dan kemudian ketika ia bergabung ke majelis Rasulullah, untanya dia lepas begitu saja dan Rasulullah melihatnya. Kemudian ditegur Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan terhadap kendaraan unta yang kamu bawa?" "Saya tawakal ya Rasulullah," kata si fulan itu. Kemudian diluruskan pengertian tawakalnya itu oleh Rasulullah. Yang namanya tawakal bukan begitu. Yang namanya tawakal adalah kau ikat unta kamu itu, kendaraan untamu itu sekuat-kuatnya, dan kemudian baru kau serahkan pada Allah. Hilang ya memang sudah nasibnya, kalau tidak hilang ya memang semestinya lah karena sudah diikat. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya tawakal bukan berarti kita menerima apapun yang Allah berikan tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Seorang mahasiswa yang tawakal pada Allah itu haruslah belajar dulu, haruslah menghafal dulu, haruslah membaca dulu. Ada mahasiswa, ada siswa yang belajar sangat gigih tetapi kemudian tidak paham-paham. Ada mahasiswa yang hanya sebentar dia membaca, belajar langsung dan cepat paham. Nah, cepat paham dan tidak paham-paham itu hasil yang Allah berikan, tetapi keduanya sudah usaha. Nah, usaha yang dilakukan itu harus ada dulu, baru kemudian kita serahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik roja, berharap kebaikan, maupun tawakal, menyerahkan diri, menyerahkan urusan yang hanya Allah yang bisa mencukupinya, itu tidak boleh menyerahkan pada selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ingin masuk surga, kita pasrah pada seseorang, pokoknya borongan saya masuk dan tidak masuk terserah jenengan, saya manut apa yang Anda perintahkan dan Anda bimbingkan ke saya. Itu tawakal yang salah arah. Tawakal yang benar adalah kita ikhtiar bagaimana saya beramal untuk saya bisa masuk surga, dan kita serahkan kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluknya Allah. Saya kira itu yang kita sampaikan hari ini, dan semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.